Bisa meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji 2023-2024, KPK belum menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abizal Aziz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji 2023-2024. Meski demikian, KPK belum menahan keduanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Terkait penahanan Yakut Khalil Qomas dan Isfa Abizal Aziz, Budi mengatakan penahanan merupakan kebutuhan penyidik dan proses penyidikan masih terus berjalan. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. KPK juga mengungkap jumlah pengembalian uang dari Biro Travel Haji atau penyelenggara ibadah haji khusus mencapai 100 miliar rupiah. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. KPK menghimbau agar seluruh pihak dan asosiasi Biro Travel Haji untuk mengembalikan uang yang berkaitan dengan kasus kuota haji. Komisi KPK ungkit pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman saat meminta tambahan kuota haji. Siapa sangka pemirsa, berawal dari hadiah 20.000 kuota haji, kini Menak era Jokowi tersebut menjadi tersangka dugaan korupsi haji. Delapan Januari 2026 mungkin menjadi hari yang naas bagi Yakut Khalil Qomas. Setelah 2 kali diperiksa KPK, Menteri Agama era Jokowi itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Peran Jokowi dalam masalah kuota haji hingga berujung ditemukan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan. Asep Guntur Rahayu mengungkap peristiwa berawal saat Jokowi bertemu putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman untuk meminta tambahan kuota haji. Gayung bersambut, pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 tambahan kuota haji. Jadi rekan-rekan di tahun 2023 akhir ya, ini saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Muhammad bin Salman, kemudian cerita terkait dengan bahwa antrian haji, maksudnya antrian haji yang reguler itu sudah mencapai puluhan tahun, gitu, seperti itu. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota yang biasanya 221.000, kemudian ditambahlah 20.000 kuota itu. Pembagian kuota lalu ditentukan 92% atau 18.400 kursi untuk jemaah reguler dan 8% atau 1.600 kursi untuk jemaah haji khusus. Bukannya menerapkan aturan, Yakut yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama justru membaginya menjadi 50-50 hingga menuai masalah. Setelah ditelusuri KPK, diduga ada praktek jual beli kuota haji antara Kementerian Agama dengan sejumlah biro perjalanan haji. Sejak Juni 2025, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat hingga memeriksa sejumlah saksi. Dari mantan stafsus Isfa Abizal Aziz yang kini telah menjadi tersangka hingga pemilik biro perjalanan haji. Pertanyaannya, apakah KPK ada nyali memeriksa Joko Widodo sebagai saksi? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara untuk meninjau pembangunan sarana dan prasarana. Presiden disambut oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Presiden berharap pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Peresmian digelar di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Prabowo menargetkan 500 sekolah rakyat dibangun hingga 2029. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku bangga dengan prestasi siswa sekolah rakyat dalam Olimpiade Pendidikan dan juga mampu berpidato dengan bahasa asing. Masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu. Luar biasa. Juara Olimpiade Matematik. Luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Sama dengan medsos. Kita terharu, kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat. Kenapa? Kita teringat. Bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang. Bisa selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat di studio NTMC Polri. Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Yasmin dan Togi. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di jalur arteri pada pagi hari ini dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan di jalur arteri terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini, pastikan selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Tol Gate Bogor, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Bogor yang akan menuju ke arah Jakarta di jalur tol pada pagi hari ini tampak cukup lengang dan kondusif lancar dari berbagai arahnya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Dr. Muwardi yang akan menuju ke arah Jalan Selamat Riyadi dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Jalan Selamat Riyadi yang akan menuju ke arah Jalan Dr. Wahidin. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 235 kasus laka lantas yang mengakibatkan 33 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 302 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 56,4% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Yasmin dan juga Togi. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim. Ya, sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.